Aku nextnya pengen acting, pengen jadi musisi, pengen maksudnya apa ya? Jadi musisi tuh pengen buat band aku. Pokoknya aku ingin berterima kasih banyak semua yang udah support Jumbo, yang udah nonton Jumbo. Terima kasih banyak. Ya bisa dilihat apakah aku mirip sama Don di sini. Semua ini mirip banget loh, beneran. Ini iya memang dari rambut sebenarnya nggak kotak-kotak amat gitu. Tapi badan, muka lumayan mirip kan sama Don. Tapi sifat aku mirip banget sama Don. Sampai sifat-sifatnya juga? Iya, sampai sifat-sifat. Aku gak tahu itu kayak magic bisa dibilang. Tapi emang sifatnya aku mirip banget sama Don. Oke. Nah, tadi kita udah mencoba musikalitas dari sosok Prince ini emang luar biasa banget ya. Pinter main musik. Kamu nextnya pengen ngapain lagi nih? Aku nextnya pengen acting, pengen jadi musisi, pengen maksudnya apa ya? Jadi musisi tuh pengen buat band aku. Aku pengen buat band sama temen-temen sekolah, sama sahabat-sahabat aku pokoknya. Jadi semoga doain aja, semoga cita-citaku dapat tercapai. Amin. Ya, oke. Dah, kita lanjut lagi nih. Kalau kita tadi udah membahas banyak banget gitu ya. Salah satu tadi kamu udah menampilkan suara kamu yang keren banget untuk soundtrack tadi film Jumbo tadi. Sekarang kita lihat dulu ada artikel ya. Ada poster, kita lihat dulu. Wow, ini ada 9.803.918 penonton. Tepuk tangan dulu dong. Pendapat warga Kampung Seruni. Wow. Ini sampai ini sedikit lagi udah 10 juta nih. Kamu pernah kebayang nggak? Akhir film kamu nih, film pertama kamu tuh bisa kayak gini nih. Aku kebayangnya adalah film ini bisa dikenal oleh maksudnya beberapa orang, maksudnya bisa box office, tapi ternyata bisa lebih dari bayanganku, dikenal bukan cuma sama anak-anak tapi orang tuanya juga. Pokoknya bisa dibilang masyarakat Indonesia lumayan ada yang tahu Jumbo. Jadi pokoknya aku ingin berterima kasih banyak semua yang udah support Jumbo, yang udah nonton Jumbo. Terima kasih banyak. Iya. Jadi memang nih semua orang, baik itu orang dewasa, anak-anak, ya kan, sampai yang remaja pun semuanya berbondong-bondong untuk menonton Jumbo dan menyaksikan. Dan untuk buat film Jumbo ini kan juga tidak dalam waktu yang singkat, bukan project ibaratnya satu malam gitu, membutuhkan bertahun-tahun. Nah, aku penasaran nih, sebenarnya waktu pas kamu ikut casting, motivasi kamu apa? Ini kan 5 tahun yang lalu berarti ya? Iya. Pemirsa, ini 5 tahun yang lalu loh. Ini 5 tahun yang lalu, berarti umur kamu waktu itu? Umur aku 6. 6, dan ini film pertama kamu? Film pertama aku. Apa yang bikin kamu atau motivasi kamu pengen untuk ikut casting pada saat itu? Motivasi aku adalah aku pengen jadi aktor. Aku pengen jadi ya bisa dibilang aktor yang dikenal Hollywood, Bollywood, pokoknya dari semua dunia aku pengen jadi aktor, bisa dibilang gitu. Amin. Walaupun ya kan maksudnya kamu masih kecil sekarang, tapi kamu bisa bermimpi besar. Nah, waktu pas casting, sulit nggak sih? Kan biasa orang casting itu kan melalui berbagai macam tahapan gitu ya. Ada yang mungkin mengirim foto dulu atau video dulu. Nah, selama proses casting tuh sulit nggak menurut kamu? Lumayan sih, cuma kalau aku nggak foto atau video, jadi aku langsung datang di tempatnya, terus aku langsung baca dialog, pokoknya kayak cocokin gitu, Prince sama Don tuh mirip atau enggak gitu. Nah, waktu pas kamu terpilih akhirnya jadi voice actor di film ini nih, perasaan kamu gimana? Perasaan aku seneng banget dong, karena memang acting tuh salah satu bagian dari cita-cita aku. Aku pengen banget acting, jadi kayak oh my god, cita-cita aku tuh udah tercapai salah satunya gitu. Dan menjadi voice actor itu kalau misalnya kita bisa bahas, mungkin semua acting tuh susah gitu ya. Tapi mungkin salah satunya voice actor itu juga lumayan sulit. Dan ini film pertama kamu, tantangan yang kamu rasakan ketika menjadi voice actor itu apa? Tantangannya adalah aku harus jaga suara aku dan juga actingnya, karena memang aku belum pernah acting kan, karena memang ini film pertama aku, jadi aku harus
dilatih untuk apa sih namanya emotions aku, jadi emosi aku harus dilatih. Jadi terus kalau jaga suara tuh aku gak boleh makan kayak gorengan, minuman dingin, es krim, pokoknya aku udah hadapi kalau aku pengen nyanyi, tapi perasaannya lebih berat waktu voice apa Acting namanya ini? voice over. Iya, jadi rasanya kayak dalam pikiran aku, ih kok aku nggak nyanyi tapi kok aku harus gak boleh makan gorengan, gak boleh minum dingin, gak boleh pokoknya gak boleh makan es krim gitu. Wow, ini memang berarti treatmentnya itu tuh hampir sama seperti kamu menyanyi gitu ya. Iya. Dan suara kamu kan nih khas banget nih sama Don nih. Nah, apa persamaan nih? Kalau suara udah mirip nih, persamaan antara kamu dan juga Don itu tuh apa sebenarnya? Kesamaannya ya, sebenarnya banyak banget dari ya bisa dilihat apakah aku mirip sama Don di sini. Semua ini mirip banget loh, beneran. Ini iya memang dari rambut sebenarnya nggak kotak-kotak amat gitu, tapi badan, muka lumayan mirip kan sama Don, tapi sifat aku mirip banget sama Don. Sampai sifat-sifatnya juga? Iya, sampai sifat-sifat. Aku gak tahu itu kayak magic bisa dibilang. Tapi emang sifatnya aku mirip banget sama Don. Baik ke teman-temannya peduli kayak gitu-gitu. Wow, jadi memang kayaknya nih ya, this movie is meant to be for you kayaknya ya. Puji Tuhan banget bisa keterima menjadi keluarga jumbo. keluarga jumbo, keluarga besar gitu ya. Iya. Oke, nah ini kan mungkin beberapa intern di rumah nih masih kurang paham dan mungkin kita juga masih belum familiar lah tentang yang namanya voice actor gitu. Nah, prosesnya ini untuk bisa jadi voice actor atau misalnya persiapan kamu itu apa aja sih sebenarnya untuk menjadi voice actor ini? Sebenarnya persiapannya nggak banyak, cuma kayak makan kencur turun dari mobil langsung apa namanya voice over. Tapi lumayan susah karena beberapa dialog kita juga harus ada take effort, terus pokoknya dialog. Nah, effort itu adalah contoh kalau aku jalan gitu, terus pasti kayak ada hentakannya kan, kayak nah itu aku disuruh lari dulu, kayak lari di tempat biar aku dapet capeknya. Abis itu aku langsung direkam sampai ada satu dialog yang di film, aku ngomong capek, jadi aku lagi lari gitu, terus aku ngomong kayak capek. Nah, dialog itu dimasukin ke film. Oh, nah ini mungkin kita nggak familiar ya dengan proses seperti ini. Berarti voice acting itu juga kamu harus acting. Iya. Supaya bisa dapat feel-nya. Iya, jadi kita juga ada peragaan adegan. Jadi aku ini ceritanya jadi animasi, tapi aku gerakin badanku sendiri. Nah itu jadi banyak latihan buat aku sama bisa jadi ide untuk animasinya. Oh, gitu. Keren ya. Tapi effort itu akhirnya membuahkan hasil, itu ini hampir semoga bisa menembus 10 juta penonton ya. Amin, tepuk tangan dulu dong ya. Amin. Nah, sekarang kan kamu itu udah ibaratnya orang-orang itu udah well known lah tentang sosok Jumbo, film Jumbo dan Don dan juga Prince. Iya. Kamu sebenarnya menurut kamu lebih dikenal sama orang-orang tuh sosok Prince-nya, Don-nya atau film Jumbo-nya? Kalau sekarang, kalau menurut aku lagi Don banget sih. Lagi Don banget. Karena temen-temen aku di sekolah sampai lupa nama aku Prince. Sekarang Don. Prince. Dia kayak baru inget gitu, Don. Siapa Don nih, siapa ya? Prince baru gitu. Tapi guru kamu nggak salah manggil kan? Guru aku nggak salah manggil. Untungnya gurunya nggak salah manggil ya. Tapi tanggapan kamu gimana? Orang suka jadi salah nih Prince Don atau Prince atau Don tuh gimana tanggapannya? Gak apa-apa sih, aku seneng juga kan jadi Don karena memang aku karakter Don bisa dibilang. Jadi aku saat ini kayak punya two sides, aku Don dan Prince gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa dua-duanya kan? Gak apa-apa, dua-duanya. Prestasi kamu ya? Betul. Wow, keren ya. Coba dong, aku juga pengen denger nih. Tadi kan kamu sosok Don dan Prince itu adalah ibaratnya satu kesatuan gitu ya. Yeah. Boleh nggak nih dipraktekkan di layar kaca ini salah satu dialog kamu ketika berperan sebagai Don? Oke, mungkin ini agak berubah dikit, tapi dialog favorit aku adalah, kalau kita menang, aku nggak bakal diledekin Jumbo lagi. Temenku jadi banyak deh. Wow. Fun banget ya. Iya. Seru banget ya.
Wow, luar biasa loh nih. Nah, tadi kita udah ngomongin ini ya. Film ini kan sebenarnya digarap 5 tahun yang lalu, which is itu sekitar tahun 2020-an gitu, 2020-an gitu. Nah, kamu bosen nggak nih nungguinnya? Kan 5 tahun tuh waktu yang cukup lama gitu ya. Proses editing dan pengambilan suara dan segala macam, kamu sempat kayak, ini jadi tayang nggak sih nih gitu? Pernah kepikiran itu nggak? Aku nggak bosen. Nggak bosen kamu Nunggunya aku nggak bosen, karena kayak oh nggak mungkin nggak tayang, nggak mungkin nggak tayang. Dalam pikiran aku kayak nggak mungkin nggak tayang. Film pertama aku nggak mungkin nggak tayang. Jadi aku semangat terus sampai kita kan punya grup ya, maksudnya Jumbo, geng Jumbo. Terus aku tuh selalu nanyain ini gimana Jumbo, seru banget nih kayaknya. Nanti kita tayang kapan ya? Aku nanya kayak gitu. Terus kita di luar film juga sering video call atau kayak gimana gitu. Oke, berarti nggak capek nunggunya ya. Tapi memang ya proses 5 tahun itu menghasilkan sebuah karya yang yang nggak biasa gitu ya. Betul. Dan aku mau tanya juga nih, siapa yang paling support selama proses film ini nih? Yang paling support pasti papa dan mama. Papa dan mama. Bentuk supportnya seperti apa nih? Bentuk supportnya selalu semangatin aku kalau pengen dubbing terus aku capek misalnya kayak ya ada dubbing ya, iya kayak gitu. Pokoknya papa mama intinya gak pernah yang kayak Prince harus dubbing, Prince harus kayak gimana, santai aja, nanti dubbingnya juga kelar, nanti pasti seru lah kayak gitu. Kalau papa mama tuh flowing aja gitu orangnya. Terus disemangatin gitu ya sama papa mama ya, keren deh pokoknya. Dan selama syuting nih, proses syuting berapa lama kalau aku boleh tahu? 2 bulan. 2 bulan. Selama 2 bulan itu apa hal yang paling memorable yang kamu nggak lupa sampai sekarang? Hal yang paling memorable adalah waktu saat aku pertama kali masuk ke studio rekamannya. Terus aku kayak, oh jadi ini tuh voice acting tuh ini ya. Terus kayak aku lagi belajar reading gitu, oh ternyata ini ya. Jadi waktu pertama kali aku mengetahui tentang voice over, itu kayak aku semangat banget jadinya untuk voice over. Karena sesuatu yang baru ini buat kamu gitu ya. Sesuatu yang baru pasti kan itu agak nggak nyaman. Dan tadi kamu bilang juga, oh ternyata ada jadwal voice over dan segala macam. Tadi kamu juga pernah bilang capek. Nah, tapi kalau capek, anak seusia kamu kayak gini gimana cara handle-nya supaya tetap terus semangat? Istirahat yang cukup sih. Papa mama selalu kasih tahu aku sampai sekarang kayak, ayo tidur, karena memang aku orangnya agak susah untuk tidur kayaknya. Jadi aku harus tidur dulu, istirahat. Terus kalau capek pokoknya kita semangat lah, jangan pantang menyerah, intinya gitu. Ih keren banget, tepuk tangan ya. Ini semangatnya harus dicontoh satu anak-anak Indonesia pokoknya ya. Nah, kamu kan kenal banyak aktor nih papan atas. Gimana gitu. Ya, gimana sosok mereka di mata kamu? Apa kamu mengambil acuan mereka sebagai aku pengen jadi kayak om ini, tante ini ketika udah besar? Iya sih, jadi aktor-aktor yang maksudnya om-om atau tante-tante yang udah lebih berpengalaman dari aku kayak, om kok bisa begini sih, keren banget. Terus kayak gimana caranya om? Jadi aku nanya cara supaya contohnya acting kayak gimana gitu. Jadi aku sempet nanya waktu gala premier sama sebenarnya ada kakak aku lah, ada kakak yang memerankan sebagai Nurman. Pokoknya tuh aku bisa dibilang untuk acting nangis agak susah. Terus aku kayak nanya gitu, Kak, cara nangis tuh kayak gimana sih? Kan maksudnya agak aneh sih orang nanya kayak, nangis tuh kayak gimana sih? Karena memang kalau kita lagi gak sedih, kita gak mungkin nangis biasanya. Jadi aku diajarin caranya tuh kita harus kayak tekan bagian sini, terus mikirin hal-hal sedih yang pernah kita alamin. Berarti tantangannya luar biasa ya? Tantangannya lumayan sih, lumayan susah. Gitu. Dan kamu juga terlibat tadi banyak banget aktor-aktor, kayak misalnya tadi ada siapa aja sih, ada BCL juga ya? Iya. Terus ada siapa lagi kalau yang aktor cowoknya? Ariyo Wahab, ada Tante Bunga Citra Lestari, ada
Kak Cinta atau Tante Cinta ya harusnya aku panggilnya. Tante Cinta lah ya aku panggil. Terus ada juga Om Kiki Narendra. Wow, nah semua itu kan keren-keren banget. Role model kamu nih, role model kamu aktor yang ada terlibat di film Jumbo itu siapa? Yang terlibat di film Jumbo adalah Om Kiki Narendra. Kayak ih keren banget aktingnya, berperan sebagai Pak Kades kan ya. Jadi marahnya dapet sampai aku sempet di gala premier kursi aku teken begini karena kesel sama Pak Kadesnya gitu. Tersampaikan emosinya Tersampaikan emosinya. Wow, itu yang sulit ya? Iya itu sulit banget sebenarnya. Tapi kalau role model di luar Jumbo, aku ada Om Jo Taslim. Jo Taslim, keren banget. Kenapa? Kenapa nih Jo Taslim? Aku lihat Om Jo Taslim di Sub-Zero yang jadi apa namanya? Siapa sih karakternya namanya tuh? Ya pokoknya yang dingin gitu. Terus sama pokoknya ada filmnya Hit and Run, keren banget untuk kayak koreonya, terus dialognya ngomongnya kayak santai banget. Jadi kayak wow, aku pengen banget jadi Om Jo Taslim kayak gitu. Iya. Ya pokoknya semoga kita harapkan ya nanti kamu udah gedenya bisa lebih keren lagi, lebih bagus lagi daripada Om Jo Taslim yang udah menembus kancah internasional nih. Nah, kalau misalnya kita ngomongin acting, kamu tadi kan banyak banget terlibat sama aktor-aktor yang memang senior banget. Sedangkan kamu kan Gen Alpha nih. Iya. Satu milenial atau baby boomers gitu kan. Ya, kan itu agak jauh ya. Betul. Gimana cara kamu bisa get along with them? Get along maksudnya kayak nyambung. Bisa bercandaan. Karena memang bisa aku maksudnya apa ya, ngobrol sama anak-anak waktu kecil tuh jarang banget. Karena memang aku kumpulnya sama opa-opa. Jadi ngobrolin apa sama opa tuh nyambung. Sampai sekarang tuh lagu kesukaan aku adalah lagu-lagu yang udah 80s, 90s gitu. Iya, berarti memang kamu seringnya ngobrol sama opa-opa, bukan ya? Saya kan belum termasuk opa-opa ya, tapi kita nyambung banget loh. Saya kira karena kita seumuran, ternyata emang dia sering ngobrol sama orang-orang lebih dewasa. Wah, keren ya. Nah, kan kamu sekarang ini udah terkenal lah bisa kita bilang ya. Everybody know who Prince is gitu. Gimana ras diri terkenal? Mungkin ada nasihat apa nggak sih yang disampaikan oleh papa mama kamu setelah kamu sekarang udah well known nih di Indonesia? Pokoknya jangan sombong, selalu rendah hati, dan juga jangan apa ya, pokoknya jangan sombong dan rendah hati deh kalau papa mama. Pokoknya selalu percaya diri, intinya gitu. Pede aja dulu kalau pede aja dulu ya kan. Tapi memang kamu luar biasa, skill ini masih udah sangat-sangat percaya diri. Aku mau nanya juga nih, kalau misalnya nih kita berandai-andai, kamu sekarang tidak berada di dunia musik. Kira-kira cita kamu selain jadi penyanyi atau aktor, kira-kira apa yang pengen kamu lakukan? Aku selain penyanyi dan aktor, apa ya? Aku pengen sebenarnya kalau gak salah tuh waktu kecil aku pengen banget jadi kayak polisi gitu, polisi yang sebenarnya dia ke sheriff gitu ibaratnya. Iya. Pengen jadi sheriff ya, membela kebenaran ya. Membela kebenaran. Wow, keren banget ya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Prince. Ya, udah hadir ini Prince. Terima kasih sekali. Terima kasih juga. Udah bisa hadir di sini dan congratulations to your movie yang udah menembus hampir 10 juta penonton dan mungkin akan terus banyak lagi anak-anak Indonesia yang bakal nonton dan terinspirasi dari film Jumbo. Thank you so much for coming. Dan Insertizen. Itu tadi dia ngobrol-ngobrol keren kita, ngobrol-ngobrol inspiratif kita bersama Prince di iTalk. Jadi kalau misalnya mau terus melihat dan menonton talk show yang keren-keren banget, terus saksikan iTalk. Sampai jumpa. Dadah.